3 bulan pertama sepi. Awal buka kita datang dan 3 bulan pertama tuh nombok nggak karu-karuan, mikir gimana ini gitu. Oke, jadi ke depan Pak Haji Sony yang tadinya konsultan karena COVID terus bikin bakso, asalnya sepi, asalnya bikin bangunan asalnya mau dikontrakin karena nggak ada yang mau kontrak. Oke Pak Haji Sony, ini bijang-bijang bagus, ini menginspirasi bagi para penonton Kongres Kang Ebot. Saya ingin kesimpulan, kan begini, orang itu kalau seandainya usaha lama bermasalah mau ganti usaha baru itu biasanya mikir-mikir, karena terlalu banyak mikir, terlalu takut salah, jadi malah tidak melakukan sesuatu, gitu kan. Terus begitu melakukan katakanlah wirausaha, baru kena kesulitan sedikit sudah kabur, gitu kan. Kalau Pak Haji Sony kan sebagai konsultan, terus karena COVID, terus menekuni di kuliner, 3 bulan pertama nggak laku, tapi nggak putus asa, bikin terobosan. Itu kuncinya untuk memulai sebuah usaha apa menurut Pak Haji Sony? Udah banyak. Banyak kanan kiri udah ratusan bakso ya. Nah, ratusan. Haji Sony ngambil dari ini Lampung, tapi kan sana Son Haji Sony. Nah, nama saya juga memang Prasoni Agung. Jadi ya ambil Sony Haji Sony, ya udah. Halo Sobat Kongres, bertemu lagi dengan saya Kang Ebot ya. Saat ini tamu saya Pak Haji Sony. Beliau adalah pemilik kedai bakso atau rumah makan bakso. Namanya apa Pak Haji? Namanya Sop Bakso Haji Sony. Sop Bakso Haji Sony. Depan Jalak Harupat. Depan Jalak Harupat, Pak Haji. Itu penamaannya termasuk aneh. Jadi yang namanya sop bakso itu mungkin satu-satunya. Biasanya kan sop iga. Ini sop bakso. Itu pertimbangannya pakai nama sop bakso gimana itu Pak Haji? Ini. Jadi awalnya itu boleh diceritakan dari awal usaha. Oke, sip. Awal usaha ini saya begitu ada COVID, saya bangun bangunan, pengen saya sewakan. Ya. Ternyata tidak laku. Laku pun harganya nggak imbang dengan invest saya. Karena saya bilang ke istri, bikin masakan aja. Apa? Yang gampang dihitung. Nah, gitu. Yang gampang dihitung tuh ayam sama bakso. Kalau kita bikin capce, sayurnya berapa kilo, sulit tahu ya ta. Nah, akhirnya kita buat itu. Wah, bakso saya nggak pernah bikin aja testeran saya. Nah, wong sukan tester gak ngerti bakso juga. Nah, ngawut kan itu. Nyoba bakso, ternyata yang nyoba juga bukan penikmat bakso lah ya. Dan kalau nikmatin pun ketakutan sama bakso. Karena bakso selama ini selalu dikasih vetsin yang banyak. Saya terus terang termasuk orang yang anti vetsin lah. Anti vetsin, anti rokok juga. Nah itu kan karena hidup sehat lah ya. Ya berusaha kayak begitulah. Nah jadi akhirnya saya buat itu, kalau kita makan bakso ya cocol baksonya kasih kecap dan sudah pluk udah. Jadi kita nggak pernah makan, saya nggak pernah minum kuahnya. Asalnya nggak pernah nyedok kuahnya, itu satu. Nah, setelah terjadi bakso, mikir, udah, kan saya seneng sop, istri bikin sop, udah, baksonya akan masukin sop. Itulah kira-kira ini. Akhirnya kita membuat ngebrand sop bakso Haji Sony. Sop bakso ini supaya beda. Kalau saya bilang bakso, udah banyak. Banyak kanan kiri udah ratusan bakso ya. Nah, ratusan. Haji Sony ngambil dari ini Lampung, tapi kan sana Son Haji Sony. Nah, nama saya juga memang Prasoni Agung. Jadi ya ambil Sony Haji Sony, ya udah. Oke, udah jadi itu. Kita bikin 3 bulan nunggu meja. Nggak ada 3 bulan pertama sepi. Awal buka kita datang teman-teman, tapi kan teman datang kan artinya gratis kan gitu. Iya betul. Duit, ada yang juga kamu jualan, saya beli. Nah ya sudah, tapi tetap nggak masuk kan. Dan 3 bulan pertama tuh nombok nggak karu-karuan, mikir gimana ini
kebetulan ada ngadirin ini suatu acara kan. Ya. Orang Sunda ini kok senang sekali joget kan gitu kan. Tidak tua, tidak muda. Lah ini kalau di kampung saya umur 40 itu disuruh joget itu dorong-dorongan, bisa berantem ini, nggak pernah mau maju kan. Nggak berani maju ya. Di sini ini kayaknya peluang. Saya berikan alat karaoke, bebaskan karaoke. Saya undang ibu-ibu. Sampai istri saya curiga, kok ibu-ibu ini saya lihat yang ini ibu-ibu. Penikmat bakso memang rata-rata ibu-ibu, Pak. Mungkin juga itu. Ya. Akhirnya senam juga di tempat saya gratiskan, ya undang untuk senam. Grup nari jaipong juga latihan di tempat saya gratis. Kita pengen undang orang. Nah terus ini grup-grup seperti mobil, kebetulan saya kan senang mobil juga ya. Iya. Range Cruiser, lain-lain datang semua. Gitu. Truk apa aja datang, organisasi truk kita ini, ayo datang ke tempat saya gini-gini nih, oke. Nah itulah sambil kita kita pasarkan lah istilahnya gitu supaya orang ngerti. Karena kalau saya ini jualan bakso saja, saya bilang bakso saya nomor 1 di Indonesia, jangan Indonesia, satu kampung aja nggak ada yang betul percaya. Semuanya mengklaim nomor 1, Pak. Betul. Kecap nomor 1 nggak percaya. Betul. Kita sikat dari itu, orang datang terus akhirnya menikmati. Dan ada hal yang lebih ini, yang mungkin tidak biasa di tempat-tempat penjual bakso. Kuah di saya itu hampir rata-rata habis. Begitu bakso habis, kuah itu sampai kadang-kadang diminum begini. Menurut Pak Haji Sony sendiri, kelebihan dari sop itu apa? Kok bisa orang sampai diuyup bahasa Sundanya sampai habis itu? Iya. Apa kelebihannya? Segar. Jadi ada ramuan-ramuan khusus yang itu yang saya sudah daripada pada waktu yang kita nikah selama menjalani bahwa sop yang dibuat istri saya itu. Jadi rata-rata konsumen kalau habis terakhir itu setelah baksonya habis kuahnya diuyup gitu kan. Disendokin sama karena itu memang jarang-jarang. Jarang kan? Jarang gitu. Iya. Berarti karena kuahnya, sopnya itu mungkin nikmat mungkin. Saya penasaran, nanti saya akan ke sana nanti. Ya, saya tunggu, Pak. Jadi boleh dibuktikan. Dan saya pada waktu awal bilang gitu nggak ada yang percaya. Maksudnya saya pertama undang Pak Ibet, Pak saya kuahnya Pak sudahlah sama es krim masih enak saya, nggak percaya kan tetepan. Iya. Sama es campur masih enak punya saya kan gitu, nggak percaya. Tapi begitu saya kasih gelaran ini, Bapak jingkrak-jingkrak di tempat saya. Iya. Capek baru pesen bakso ya? Nggak, awal pasti orang-orang udah datang pesen kan. Ya. Nah, terus begitu ini udah sekarang ya alhamdulillah. Jadi kita membangun 3 bulan, buka Oktober sampai Desember. KO udah Desember akhir baru bikin terobosan. Nah, Desember akhir baru bikin terobosan. Nah, itu sampai sekarang ya alhamdulillah. Padahal orang yang datang ke situ awalnya niatnya sebenarnya hanya karaoke ya. Karaoke. Setelah karaoke malu mungkin kalau nggak jajan gitu kan. Ya. Terus jajan bakso, setelah jajan bakso ternyata enak jadi ketagihan. Ya, dan itu saya minta di-share di Facebook, media sosial lah. Media sosial dia. Ya, semuanya. Apa yang inilah yang kamu rasakan. Dan saya selalu mendatangi meja ke meja, saya tanya. Saya kenalkan diri. Setiap konsumen ditanya. Ya, bagaimana ini baksonya apa yang bagian dari pelayanan lah ya. Ya bagian pelayan, bagian ini marketing aja, karena saya nggak bisa bikin sopnya juga nggak bisa ya. Iya. Saya bilang ya ini gimana bakso ini? Ada yang, Pak ini bakso itu harusnya ditambah dadelan. Pak ini bakso harus ditambah ini itu. Telur atau apalah. Jelaskan. Bakso ini Pak Bu, ini sop. Nah ininya saya ada yang minta mie kan, saya tidak mie pakai soun. Ini kita juga melihat ala di daerah saya. Jadi ada brand dari daerah yang kita bawa ke sini. Jadi itunya nggak pakai mie, tapi suun. Walaupun ada konsumen yang minta mie tetap suun. Apa pertimbangannya? Apa mie dan suun itu apa? Ya karena sop. Oh iya, kalau sop itu cocoknya pakai suun bukan mie ya. Bukan mie. Nah dia kan taruhlah pakai Pak ini kalau iganya yang ada tulangnya iya Pak kurang asin. Nah kita kasih itu
Tinggal di meja lah ya, Nah, di meja garam lah ya. sih kalau yang ini. Pak yang kurang gini, pokoknya kita berusaha kita ini ya, kita tampung. Saya sampaikan ke istri, kalau yang ini terlalu dituruti ya nanti kita harus punya ini. Saya bilang kita harus punya brand tersendiri. Ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri tidak bisa disamakan dengan orang lain. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kan gini, memang kita kadang-kadang mendikte konsumen, kadang-kadang kita juga mengikuti konsumen kan. Ya. Tapi kalau melulu kita mengikuti konsumen, nanti kita nggak punya ciri khas ya. Ya betul. Bakso kan gini, sop bakso Pak Haji Sony itu kan ciri khasnya sop. Ya. Pada saat awal penamaan sop, ada orang yang tanya-tanya nggak? Termasuk aneh nggak bagi para penikmat bakso di sekitaran Jalak Harupat itu? Banyak yang tanya. Karena Awal-awal gimana awal-awal? Untuk meyakinkan mereka karena asing bagi mereka itu. jadi karena kuahnya udah beda. Kuahnya bakso dengan kuah sop sudah jauh beda. Sehingga saya bilang, kita ini ngebrandnya tetap sop, Pak. Sop, jadi bukan bakso yang seperti Yang ditonjolkan sopnya. sopnya. Nah, dan ini saya bilang, saya kalau jualan bakso saya kalah sama Pak Ebet aja kalah saya udah. Karena bakso di mana-mana. Siapa sama masnya itu kalah yang Pak. Iya. Saya kalah saya pasti. Beliau sudah lama, saya baru. Nah, sudah nggak bisa saya ini. Nah, gitu. Nah, dengan ada brand ini ya orang bisa menerima. Nah, gitu. Sop baksonya itu. Daya tariknya sop. Biasanya kan bakso itu kan biasanya gini Pak, macam-macam, ada bakso urat, bakso isinya telur. Itu baksonya banyak jenis ragam nggak? Nah, baksonya itu hanya pentol yang halus sama kasar. Kasar pun baru bisa bikin. Pertama dibikin kasar ambiar. Berarti jenis menunya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Jadi nyaris mengandalkan sopnya. Iya, sop bakso sama ayam panggang, ayam pindang panggang. Itu juga lain. Ayam pindang panggang nggak ada. Oh, jadi selain bakso juga ada juga menu Satu lagi ayam yang pakai nasi. Ya, yang pakai nasi. Nah, jadi istri tak suruh bikin, coba kamu bikin dalamnya kasih telur puyuh ambiar, Pak. Oh, yang bakso itu. Jadi belum bisa. Curan-curan begitu dibuka ya. Jadi nggak bisa. Jadi memang kita tidak, kita bukan anaknya tukang bakso, tidak pernah bikin bakso, semua untuk. Termasuk modal nekat ini. Karena basic itunya kan belum ada. Saya setiap usaha nekat. Jadi gini, dalam prinsip saya, pinter tidak perlu, nekat ya. Karena nanti nekat baru ada pengalaman sambil berjalan, learning by doing lah ya. Kalau terlalu pinter kadang-kadang banyak mikir nggak action. Saya banyak mikir ya. Anak saya sekolahkan tinggi, mau bapak ini nanti begitu begini, takut salah gitu kan. Saya nembus pokoknya bawa jalan kayak gitu aja. Pak, kalau di kuliner itu biasanya harga sensitif Pak. Itu penentuan harganya di satu mangkok di kisaran berapa? Baru kita naikkan, sebelumnya 20 yang standar. Kita karena ini daging naik semua, ayam naik, jadi sekarang itu naik 25. Ada gejolak nggak pada saat dari 20 ke 25 konsumen? Oh jadi gini gitu loh. Ada juga tanya, wah kok naik? Kalau nggak naik ya bangkrut. Terus bayangin, ini untuk invest saja belum nutup ini. Ya walaupun sebetulnya kan dihitung dari ini katakanlah yang invest nanti 10 tahun harus ketutup kan. Ini tidak akan nutup gitu dengan kalau sampai ke 20. 25 aja sudah ngeri-ngeri sedap saya bilang gitu. Nah, kita dengan 20 ya terus Pak lihatin sendiri harga daging di luar tambah naik. Ayam jadi pelanggan maklum lah dengan kenaikan harga ini. Nggak bikin mereka kabur nggak kan? Oh alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Dan rasa-rasanya yang datang adalah penikmat, bukan dari segi keuangan ya, atau berarti masalah harga nggak masalah ya, masih ini yang penting rasa gitu kan. Rasa. Dan alhamdulillah kita selama ini setiap yang datang selalu memberi apresiasi yang terhadap rasa. 3 bulan pertama nggak laku lah katakanlah ya. Sekarang dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni udah hampir 6 bulan. Itu udah setiap harinya udah BAP lah minimal operasional ketutup dan ada lebih sudah ada. Sudah sekarang sudah mulai ada. Jadi awal-awalnya jangankan lebih, untuk gaji karyawan aja setengah mati. Belum listrik lo karena kita listrik gede-gedean kan. Jadi istilahnya kayak
Indomaret Alfamart itu kan nggak pernah listriknya 10 watt. Gede lah ya. Biar semua dipasang lampu Terang gitu kan. Kita juga menganut gitu. Biar konsumen pendatang nyaman. Pak Haji Sony, kan gini, ini biar penonton podcast Kang Ebot ini penasaran. Jadi daya tarik apa yang ditawarkan baksonya, shop bakso Haji Sony itu biar orang lain datang ke sana? Apa tuh parkirannya, untuk selfie, apa yang ditawarkan selain masalah bakso? Biar orang pada berduyun ke sana gimana? Daya tariknya apa lagi ini? Satu, saya ini terus terang sangat mendukung program pemerintah Kabupaten Bandung dalam arah pariwisata. Ya. Makanya itu ada tanah seluas 1.500 dan sebelahnya nanti insya Allah kita bangun masjid. Sekarang lagi berjalan dan masjid itu sangat digunakan, sangat diperlukan oleh penonton atau pengunjung Jalarupat karena Jalarupat sendiri punya masjid 6x6. Kecil. Nah ini yang kita bangun ini 350. Oh luas. Nah luas, jadi 10 kali lipat lah kira-kira. Jadi sarana untuk ibadah. Nah terus untuk itu karena saya mendukung dunia pariwisata, saya buatkan suatu skydeck untuk selfie. Di lantai berapa itu? Di lantai 3. Stadion Jalarupat bisa kelihatan? Bukan kelihatan lagi. Kalau Bapak foto di Jalarupat, Bapak dapat tembok saja. Tidak ada spot foto yang bisa kalau di lantai 3-nya Sob Bakso bisa kelihatan. Semua. Ya ini Sobat Kongres ya, datanglah ke tempat baksonya Pak Haji Sony ya, di depan Jalarupat. Jadi di lantai 3 bisa selfie moto Stadion Jalarupat ya? Iya. Itu kalau keluar tol belok kiri? Belok kiri 100 meter. 100 meter ya? Oke. Apalagi nih daya tariknya? Di situ karena saya mendukung pariwisata, saya buat namanya homestay Syariah. Oh, bisa nginep? Nginep. Berapa kamar? Kamarnya nggak banyak. Kamarnya nggak banyak. Kamarnya yang sebenarnya hanya 20 kamar. Banyak. 20 kamar, tapi satu kamar bisa menaruh 4 orang, artinya 80 orang masuk satu. Ada homestay. Nah, terus ada namanya ruang makan atau ruang rapat. Keluarga, keluarga rapat, yang itu di mana kita sediakan fasilitas. Berapa orang? Ada di 6 kamar. 6 kamar 5 kali 3. Kayak ruang rapat, Ruang rapat kecil kan. Nah, jadi untuk 10 orang lah. 10 orang itu ada 6 kamar. Itu saya buat knockdown. Jadi kalau seperti sekarang ada acara Pornas ini, dalamnya isi tempat tidur isinya 8. Satu kamar isi 8. Terus di aula yang 320 meter atau 300 meter ya. Aula. Itu saya belikan kasur 80 biji. Nah, jadi nanti kalau TC bisa lah olahraga ya. Pak Ebet nginep di sana di tempat saya. Iya. Pulang dapat gelar 1 tambah. Apa gelarnya? Bapak kayak nginep di Eropa. Jadi Bapak Haji Ebet Jalarupat. Ada tuh. Itu yang ini nanti tak kasih sertifikat Bapak. Haji Ebet. Tapi tak tambahi Haji Jalarupat. Karena ada mabit. Oh iya, bukan di Musdalifah bukan mabitnya. Iya. Tapi di Jalarupat mabit gitu kan. Tapi nggak ada lebar jumroh, jamarot nggak ada. Kalau ada itu oke. Yang itu homestay itu berapa semalam itu? Satu kamarnya? Nah, itu lihat pasar. Saat ini. Kalau saat ini saya jual 100 itu per kasur. Nah, itu sekarang berebut Pak. Jadi hari ini kita sudah overbooking. Karena ada acara di Jalarupat ya. Terus untuk di aula, karena yang peaknya acara itu mulai hari ini sampai tanggal 8 termasuk peak habis. Tapi kalau yang di kamar udah dari awal hari Sabtu udah habis. Gitu. Oke, jadi ke depan Pak Haji Sony yang tadinya konsultan karena konflik terus bikin bakso asalnya sepi, asalnya bikin bangunan asalnya mau dikontrakin karena nggak ada yang mau ngontrak, terus bikin bakso 3 bulan pertama nggak ada yang beli, ternyata bikin terobosan, sekarang rame terus merambah ke homestay. Jadi ke depan ini bangunan mau gimana? Ambisi atau target ke depan Pak Haji Sony dengan bangunan ini mau gimana ke depan? Ya, jadi gini Pak, karena kita itu mendukung pariwisata. Pariwisata itu kan sebetulnya mendatangkan duit. Betul. Bisa menghidupkan suatu pariwisata daerah. Menggerakkan perekonomian. Ya. Jadi sekarang itu kalau orang menginap di tempat saya murah dan aksesnya banyak. Sekarang kalau Bapak taruh Bapak orang
dari Jember atau dari Surabaya mau piknik ke Bandung, nginepnya di Buah Batu. Jauhan. Bapak keluar Buah Batu mau ke tol sudah berapa jam? Macet. Kalau dari saya, walaupun tempatnya di Bandung Selatan, karena di depannya pintu tol, kasarannya ya. Karena keluar tol dari Babakan Cipar, Pasir Koja keluar sana kan nggak macet sampai Bapak, situ ya. Bapak mau keluar ke sini, ke Baros, ke mana? Pastur, 10 menit dan nyampe Pastur. Betul. Nah, nilai lebihnya itu nilai lebih. Jadi jangan lihat selatannya, tapi kecepatannya. Ya, jauh tapi cepat. Nah, terus kapasitasnya. Ini insya Allah kalau bis itu yang bis Bumel yang isi 50 ya, 3/4 lah ya. Bukan bis besar. Bis besar, bisa. 60, isi 60 dah. Iya. 3 bis masuk. Oh. Masuk ke ya Sobat Kongres ini, barangkali ya yang nonton ini ada rombongan pariwisata atau rombongan keluarga, bisa yang bis rombongan bis bisa parkir di situ dan bisa nginep di situ karena ada homestay ya. Sekarang trennya kan Aljabar. Oh iya, Masjid Aljabar. Aljabar nanti ada pintu tol kan? Iya. Dari tempat saya ke Aljabar nggak sampai 10 menit. Betul ya. Sudah nangkring sana ataupun ke GBLA kan hampir dekat kan? Iya. GBLA ya 10 menit 15 menit udah nyampe sana. Anda bayangkan kalau Anda mau nginep di mana yang ada kamar yang atau bisa menampung orang 100 lebih. Kalau nggak hotel besar harganya berapa? Satu orang bisa 400-500, di saya di bawah 100 sudah. Ya, sudah dapat sarapan, Pak. Dapat sarapan. Onde mande. Nasi kuning kalau enggak nasi uduk. Nah, kadang-kadang kita kasih nasi uduk bikinkan aja. Itu kan ada bakso, ada homestay, itu total mempekerjakan pekerja berapa, Pak? Sekarang masih di 5 sampai 6-an. 6 orang. Tapi ini kan masih belum ini, Pak ya. Jadi belum stabil. Jadi ini ada karyawan kantor saya yang saya libatkan di situ, tapi yang asli di ini itu aja 5 orang. Karena ini untuk sebuah usaha masih baru, karena baru mulai ya eksisnya Januari tahun 2023 ya. Termasuk masih baru. Homestay baru buka kemarin. Baru hari Sabtu kemarin buka. Ada nggak proyek di depan homestay ada? Ada. Dan karena saya pengen mendalami bisnis ini, saya tulisin nomor HP saya. Kelenger Pak saya. Oh iya, ada yang WA atau telepon. Bukan WA, kalau telepon. Wah, masih ada kamar. Ya konsekuensi dari marketing kan. Memang ini saya harus tahu dulu sebelum saya Iya. Sebelum didelegasikan harus tahu dulu. Tahu gitu. Bagaimana ngaturin semua tangani sendiri. Nah gitu, Pak. Oke, Pak Jisoni, ini bincang-bincang bagus, ini menginspirasi bagi para penonton Kongres Kang Ebot. Saya ingin kesimpulan kan begini. Orang itu kalau seandainya usaha lama bermasalah mau ganti usaha baru itu biasanya mikir-mikir karena terlalu banyak mikir, terlalu takut salah, jadi malah tidak melakukan sesuatu, gitu kan. Terus begitu melakukan katakanlah wirausaha, baru kena kesulitan sedikit sudah kabur, gitu kan. Kalau Pak Haji Soni kan sebagai konsultan, terus karena COVID, terus menekuni di kuliner, 3 bulan pertama nggak laku, tapi nggak putus asa, bikin terobosan. Itu kuncinya untuk memulai sebuah usaha, Pak, menurut Pak Haji Soni. Jadi gini, konsultan itu bukan suatu peralihan, Pak. Konsultan ini hanya saleh kan ke anak saya, yang lo anak saya, dan memang kondisi lagi saat itu. Sekarang lagi susah. Nah, gitu. Jadi ke Sop Bakso ini adalah suatu terobosan untuk ke depan ya, kita kan pengen hidup 1000 tahun. Tetapi untuk rekan-rekan tips untuk orang-orang yang mau memulai usaha gitu loh maksudnya. Berusaha. Biar nggak patah semangat, nggak laku, jangan patah semangat itu loh. Tipnya apa? Tipnya. Satu paling utama itu adalah jujur. Jujur. Itu jujur nggak boleh di ini. Jadi kita mau nemukan barang, mau kita pinjem orang atau pinjem barang atau uang ke orang. Kalau sifat Nabi itu sidik. Nah, itu harus itu. Sidik, ya, sifat Nabi. Setelah jujur, nekat. Beranian. Nah, kalau Anda jujur, nggak nekat. Apapun yang jujur, kita tuh ngutang ke orang, gitu. Karena udah di track record. Begitu kita suatu saat tidak nggak berani ngambil keputusan ya. Tidak tepat janji, tidak ngomong. Saya Pak ya, saya punya utang ke Pak Ebot. Pak Ebot, saya utang. Tanggal 1 ternyata tanggal 1 nggak bisa bayar saya.
Saya terus terang malah ngomong, Pak Iput, saya nggak bisa bayar hari konfirmasi. Bapak nggak usah ini, nanti kalau ini, nanti kapan ini? Ya. Tapi dalam hal ini saya tidak pernah ini. Taruhlah mau, aduh saya punya motor kesayangan, saya punya sepeda kesayangan, lepas dengan harga yang nggak berapa. Berarti harus amanah. Harus amanah. Saya dipercaya amanah ya. Nggak satu lepas. Tanggal 5 ini, saya udah janji tanggal 5. Mobil saya belum laku. Saya ngomong, kasarannya sejelek-jeleknya orang kalau sudah diomongin gitu. Bukannya menghindar ya? Karena lain kan menghindar biasanya. Saya langsung tanya. Mungkin Bapak marah. Aduh kan mau tak pakai si A untuk ini. Kok situ? Ya sekarang gimana? Apa Bapak mau ambil mobil saya? Udah ini harga sekian, Bapak terima 80% boleh. Caranya kayak gitu kan. Saya lakukan itu Pak. Selama ini. Biar bisa dipercaya gitu kan. Dipercaya. Sehingga dalam hal ini saya Bang pun mobil saya untuk ini pinjam, tapi saya nggak mau. Saya terus terang sampai hari ini. Itu kan untuk prinsip hidup. Kalau untuk usaha gimana untuk usaha? Ya itu nekat itu. Karena kalau nekat itu berani memulai mungkin. Berani memulai dan nekat. Dan inovasi beda dengan lain. Inovasi itu selalu tergerak dari Jadi, tapi pertama harus berani memulai dulu. Setelah memulai ya mencari celah. Ya, terobosan lah yang beda dari yang lain mungkin. Makanya tadi saya bilang ke Bapak, bagaimana saya memulai bidang usaha konsultan bisa dipercaya orang. Iya. Nah sekarang saya ngomong ke Bapak, saya bangunin rumah Bapak ya, tak gambarin nih. Lah Pak Sony itu gambar bisa nggak? Kan gitu kan? Iya. Ngitung bisa nggak? Nah, bisa. Tapi saya yakin kan bisa. Udah tak bikinkan. Nah ini begitu jadi rumah, wah bagus ya. Atau wah jelek ya. Terus terang aja kita terima ini. Gitu. Jadi tidak ada. Pokoknya istilahnya nekatnya itu harus dibarengi dengan inovasi. Jadi pakai perhitungan nekatnya. Perhitungan. Tetapi begini. Perlu dicatat yang muda-muda, ya nekat itu adalah selangkah lebih maju daripada orang lain. Ya. Selangkah lebih maju. Jadi Anda kalau sudah berjalan inovasi, nekat, jerat, orang lain masih terbelalak sama Anda dengan jalan, nah Anda sudah ini. Dan semua selama ini saya tanpa perhitungan, Pak. Jebret. Berarti mau mulai dulu lah. Ya, mau mulai. Dan mungkin itu di prinsip ekonomi nggak cocok. Nggak. Karena sama anak saya aja yang karena saya sekolahkan di bidang manajemen diprotesin Pak. Mau mulai banyak perhitungan, jadi nggak jadi dia. Nggak jadi. Takut salah, takut rugi ya. Ya. Karena memang usaha itu penuh spekulasi. Penuh spekulasi gitu. Tapi mana ada orang yang mau rugi Bapak usaha, kecuali Bapak mau mendirikan yayasan panti sosial, ya toh? Betul. Kalau Bapak mau usaha ya pasti non profit lah ya. Iya, pasti sudah berhitung. Walaupun hitungannya kasar, enggak tahu masuk, enggak sikat udah gitu. Oke, terima kasih Pak Jisoni. Demikian Sobat Kongres, kalau saya simpulkan Pak Jisoni ini ya kesuksesan beliau adalah pertama jujur. Karena jujur itu akan dipercaya orang, keduanya itu adalah amanah, jujur amanah, dan ketiganya yang lebih penting adalah harus berani memulai, berani mencoba, karena ilmu apapun itu hanya hayalan ya, menjadi sebuah kemaslahatan, menjadi sebuah kebaikan kalau sudah diamalkan atau dicoba. Dan kebanyakan orang itu banyak menghitung ya, banyak mengkalkulasi untuk rugi tapi nggak berani mencoba. Karena masalah baik dan buruk itu akan kelihatan kalau seandainya sudah dicoba. Dan keempat adalah terobosan. Kalau seandainya kita sudah stuck di satu dagang kita nggak laku, harus mikir gimana nih solusinya. Jadi untuk para wirausaha yang akan mencoba, kalau seandainya sudah berani mencoba, ya ternyata ada masalah, harus mikir apa sih solusinya biar rame gitu kan. Jangan pada saat mulai usaha berani, begitu ada masalah terus mundur teratur. Jadi harus ada terobosan. Jadi tiada hari tanpa inovasi begitu ya. Demikian Sobat Kongres, semoga menginspirasi bagi kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih.